Jadi kita langsung masuk saja ke agenda kita yang pertama terkait dengan buku Masjid Intelektual ini. Tapi sebelumnya, tolong dibantu oleh Kang Operator, Kang Deden untuk menampilkan profil singkat dari beberapa narasumber, dan kita akan coba lebih dekat lagi dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Kang Andre Husnari. Kita kenalan yuk terlebih dahulu. Ya, seperti yang sahabat-sahabat saksikan, beliau ini lahir pada hari Ahad ya, 12 Safar 1466 Hijriah, atau lebih tepatnya pada 27 Oktober 85 di Painan, ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Nah, beliau ini kalau cerita ke saya sering menyampaikan bahwa Painan ini adalah kota teluk, yang di sana banyak pasir putih, di mana tempat bertemunya warna biru dari Samudra Hindia dengan warna hijau dari Bukit Barisan. Jadi kalau teman-teman ke daerah Padang, teman-teman akan melihat jejeran bukit-bukit yang hijau sekali warnanya, dan kata beliau ini, ujungnya bukit itu ada di Painan, karena di sana bertemu dengan laut, dengan Samudra Hindia. Nah, beliau ini menamakan pendidikan dasar di Painan, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Pajajaran, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan minat beliau adalah pada bidang agama, politik, sosial budaya, sejarah, geografi, dan sastra. Pada saat di dakwah kampus, beliau aktif beraktivitas di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus, diantaranya sebagai Ketua Harian Masjid Raya Ibnu Sina DKM Unpad tahun 2007-2008, dan juga beliau adalah Direktur Laboratorium Dakwah DKM Unpad tahun 2008-2009, juga Ketua Menggema Pembebasan, dan juga beberapa organisasi lainnya. Dan beliau sangat menaruh perhatian di dunia politik, dan beliau ini adalah foundernya sebuah lembaga analisis politik bernama Cendekia Politika Institute yang beliau dirikan pada tahun 2014 silam. Ya. Oke, kita akan, karena sekarang kita lagi sama Ustadz Andre nih, sama Kang Andre, kita coba tanya ke beliau yuk, kita diskusi. Kang Andre, boleh dong cerita sama kita terkait dengan penulisan buku ini. Latar belakang apa yang membuat Kang Andre menginisiasi buku yang bertopik dakwah kampus? Kenapa nggak buku yang bertopik tentang persahabatan, atau misalkan buku yang bercerita tentang bagaimana agar harmonis dalam rumah tangga dan lain sebagainya? Mungkin boleh dong ceritakan, Kang Andre, silahkan. Baik, terima kasih. Ini terus terang perasaan saya campur aduk ya. 150 purnama saya di Jatinangor, 2015 akhir saya hijrah ke sini, kurang lebih hampir 6 tahun ini. Jaket ini saya simpan dan akhirnya saya pakai kembali. Kalau teman-teman yang pernah aktif pasti tahu ini, jaket Masjid Unpad. Terlebih dari banyak peserta saya perhatikan, tanpa bermaksud untuk tidak menyapa yang lain, salam takzim saya untuk Mas Nur, Ketua Umum Masjid Unpad di masa saya dulu. Mengenai pertanyaan tersebut, jadi ada banyak pengalaman yang kami rasakan. Saya tahu seperti apa, dari mana Kang Fen itu menyisir rambut, saya tahu. Saya tahu bagaimana cara tidur yang ke awal itu saya tahu. Karena kita tidur bersama, kita hidup bersama dalam satu ruangan, melakukan banyak hal, tapi ini bukan sebatas cerita persahabatan, ini bukan sebatas pengalaman bersama, ini lebih dari itu. Bahwa ada sepenggal pengalaman yang itu memang terlalu sayang kalau disimpan begitu saja. Jadi seyogyanya ini memang disampaikan kepada pihak lain. Nah, sebenarnya kan kalau berbicara tentang sosok negarawan ya, negarawan muslim apalagi, itu di samping leadership-nya harus bagus, dia harus punya kemampuan berbicara yang baik dan kemampuan menulis yang baik. Di antara teman-teman seperjuangan itu kemampuan bicaranya rata-rata baik,
karena sudah terbiasa. Namun bagaimana halnya dalam kemampuan menulis? Jadi hampir-hampir buku ini tidak jadi ditulis karena aduh nanti bagaimana ya kualitas buku ini. Hampir inspirasi pihak-pihak lain untuk turut menulis pengalamannya, walau mungkin dipandang itu sederhana, bersahaja, tapi siapa tahu melalui hal yang sederhana seperti itu menginspirasi pihak lain supaya mereka juga berhijrah lebih jauh lagi berjuang demi izul Islam wal muslimin. Gitu Kang Femran. Baik. Jadi bermula dari tidak hanya bermula dari persahabatan saja Kang ya, tapi juga ada momentum-momentum yang kemudian muncul dari kebersamaan kita selama melakukan aktivitas dakwah di kampus, terutama di kampus salah satu perguruan tinggi di negeri di Kota Bandung ya, Kota Sumedang mungkin ya, Kabupaten Sumedang lebih tepatnya lagi. Oke, kalau begitu kita tahan dulu Kang Andre, kita akan berbincang lebih jauh lagi. Saya sekarang mau lanjut ke dosen kita,